Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel tersayangnya kalian, Harinya Dewi. Nah, sebelumnya mohon maaf, udah beberapa minggu ini gue jarang upload video karena ada sesuatu kerjaan. Nah, kali ini gue bakalan upload kembali naik kasus yang menurut gue ya bisa dibilang konspirasi sih. Nah, kali ini gue bakalan bahas tentang tokoh-tokoh dunia yang dicabut nyawanya setelah menghina Tuhan. Jadi mereka ini dikabarkan sempat menghina Tuhan sebelum mereka meninggal. Penasaran siapa saja sih orang-orang? Nah, bagi yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik subscribe-nya terus agar gue terus semangat upload video-video terbarunya. Oke, let's we talk about it. Seperti yang kita tahu, manusia itu tidak akan pernah lebih hebat dari yang namanya Sang Pencipta, yaitu Tuhan. Nah, jadi banyak manusia yang tidak menyadari itu. Pun kalau mereka pun sadar, banyak dari kita yang tidak mengakuinya, seperti jabatan, kekayaan, serta popularitas yang telah membuat mereka itu buta akan mata hati tersebut. Nah, padahal itu semua kan campur tangan dari Sang Pencipta. Jadi, orang yang pertama ini yang akan kita bahas, yang bernama artis yang sangat terkenal, yaitu Marilyn Monroe. Marilyn Monroe ini adalah artis yang berasal dari Amerika Serikat. Dia adalah seorang artis, penyanyi. Jadi awalnya Marilyn Monroe ini sempat dijadikan sebagai role model kecantikan seseorang wanita. Nah, jadi tentu saja nih, dari akibat kecantikan dari si Marilyn Monroe ini, dia begitu sangat digilai oleh beberapa pria di eranya pada tahun 50-an. Namun sayangnya, si Marilyn Monroe ini meninggal pada tahun 1962 silam. Nah, banyak berspekulasi dan beberapa konspirasi akibat kematian si Marilyn Monroe ini. Yang pertama, Marilyn Monroe itu ditemukan sudah tidak bernyawa lagi di dalam apartemen dia. Nah, jadi beberapa kalangan juga menduga jika Monroe meninggal karena terlalu banyak obat tidur. Namun ada pula kalangan yang berspekulasi menduga jika si Marilyn Monroe ini meninggal akibat konspirasi politik. So, mana yang benar hanya Tuhan yang tahu. Jadi, dikaitkan dengan penghinaan terhadap Tuhan. Jadi, salah satu teori mengatakan jika Monroe meninggal itu akibat azab dari Sang Pencipta. Nah, teori tersebut mencuat setelah ditemukannya fakta bahwa seminggu sebelum tewas, si Marilyn Monroe ini sempat menghina keberadaan Tuhan. Jadi setelah dia syuting di sebuah acara, dirinya dikunjungi oleh seorang pendeta yang bernama Billy Graham dengan maksud untuk menyampaikan pesan Tuhan. Akan tetapi, Marilyn Monroe dengan angkuhnya menolak pesan tersebut dan bahkan ia berkata dengan perkataan yang keluar dari mulutnya, yaitu aku tidak butuh Tuhan. Oke, bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Kedua, yang tidak asing bagi kalangan band papan atas, yaitu John Lennon. Sampai tidak kenal dengan legenda musik yang satu ini ya guys. Nah, jadi semua penikmat musik pasti tahu kalau John Lennon itu begitu digilai oleh para penggemarnya. Jadi naasnya, ia meninggal akibat itu ditembak oleh salah satu penggemar beratnya sendiri pada tanggal 8 Desember pada tahun 1980. Nah, kenapa bisa demikian? Nah, hanya Tuhan juga yang tahu lah ya. Nah, meski telah diketahui faktor-faktor yang menyebabkan kematian dari John Lennon sendiri, namun banyak juga yang mengaitkan kematiannya ini dengan sikap angkuhnya terhadap Sang Pencipta. Jadi pasalnya beberapa tahun sebelum peristiwa penembakan tersebut, John Lennon ini menghadiri sebuah wawancara dengan media Inggris mengatakan bahwa ia, The Beatles, bandnya, lebih terkenal dibandingkan dengan Tuhan. So, gimana menurut kalian? Jadi, John Lennon ini juga berani menantang
Tuhan dengan berkata, kita lihat siapa saja lebih dulu tenggelam, Tuhan beserta ajarannya atau The Beatles dengan aliran rock and roll-nya guys. Jadi itu statement yang dikeluarkan oleh John Lennon. Nah, jadi kita akan lihat ya beberapa cuplikan wawancara dia yang gue ambil dari sumber. Yang ketiga, yang digadang-gadangkan menghina Tuhan sebelum nyawanya dicabut yang bernama Cazuza. Jadi bagi sebagian kalian siapa si Cazuza ini? Jadi Cazuza ini adalah seorang penyair terkenal asal Brazil guys. Nah, sebagian orang mungkin tidak mengenal sosoknya, tetapi mereka yang mengenal sosok Cazuza ini akan jatuh cinta dengan deretan lirik-lirik yang dibuat olehnya. Nah, terlebih parasnya yang tampan membuat para kaum-kaum hawa atau wanita itu begitu mudah kelepek-lepek dan menyukai sosok dari Cazuza tersendiri. Jadi sayangnya, ia harus meninggal di usia yang sangat muda, yakni berumur 32 tahun. Jadi kepergian si Cazuza ini guys, ia ini sempat dikait-kaitkan nih dengan aksinya yang dianggap telah menghina Tuhan. Jadi dalam sebuah pertunjukan yang digelar di Rio de Janeiro, Brazil, Cazuza ini menghisap sebatang rokok. Nah, jadi dia sambil berkata dengan nada menghina dengan kalimat seperti, Tuhan, asap ini untukmu. Nah, jadi dia berkata kayak gitu guys. Ironisnya, Cazuza ini meninggal akibat kanker paru-paru karena kegemarannya menghisap rokok. So, gimana menurut kalian? Apakah benar konspirasi tersebut? Selanjutnya yang bernama Bon Scott. Bon Scott ini seorang musisi era tahun 70-an. Udah lama banget ya. Nah, ia begitu populer di kala tergabung dengan band AC/DC, tapi sayangnya sifat dia yang kurang begitu terpuji terlebih dari dalam suatu lirik lagu dari si Bon Scott ini dianggap telah menghina Tuhan. Jadi lirik pada lagu tersebut berbunyi, jangan hentikan aku sedang asik berjalan ke neraka. Nah, jadi penggalan lirik tersebut adalah penggalan yang dianggap orang itu menghina Tuhan. Jadi penggalan lirik tersebut itu ada di dalam album yang dirilis oleh Bon Scott itu pada tahun 1979. Ironisnya, tepat 1 tahun setelah album tersebut rilis guys, Bon Scott ditemukan tewas akibat tersedak oleh muntahnya sendiri. So, gimana menurut kalian? Gue pengen tahu, komen di bawah ya. Yang terakhir, seorang bukan musisi, tapi melainkan seorang pernah mencalonkan sebagai presiden Brazil yang bernama Tancredo Neves. Mungkin nasib si pria yang satu ini bisa dikatakan sangat tragis ya guys. Kenapa? Karena si Neves ini adalah presiden terpilih Brazil yang harus meninggalkan impiannya memimpin negeri Samba tersebut. Lantaran si Neves ini dia udah keburu meninggal nih, tepat sebelum 1 hari pelantikannya kemenangan dari seorang presiden Brazil. Nah, jadi pada saat berkampanye, si Neves ini sempat bersumbar, ibaratnya berjanji dan ngomong sama orang-orang, jika ia mendapatkan lebih dari 500.000 suara, maka tidak akan seorang pun dapat menghentikannya untuk menjadi seorang presiden, termasuk Tuhan. Itu pernyataan dia guys. Nah, Neves memang berhasil keluar sebagai pemenang dalam pemilu tersebut. Nah, namun sayangnya setelah tepat sehari sebelum pelantikan presiden tersebut, si Neves dinyatakan meninggal
akibat komplikasi operasi yang ia jalani beberapa hari sebelum kematiannya. Jadi kenyataannya Tuhan dapat menghentikan siapapun yang dia kehendaki. So, gimana menurut kalian dari deretan 5 tokoh tersebut? Apakah kalian percaya dengan konspirasi akibat mereka menghina Tuhan tersebut? Gue pengen tahu, komen di bawah ya. Oke guys, itu tadi beberapa orang dari tokoh artis maupun tokoh publik lainnya yang dianggap menghina Tuhan sebelum kematiannya. Jadi poin yang bisa gue ambil dari video tersebut, jadi kita sebagai manusia harus hidup seimbang ya, berhubungan baik dengan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dan yang terpenting selalu bersyukur dengan apapun yang kita miliki, karena kita dan alam semesta ini ada pemiliknya. So, segitu dulu video mengenai tentang orang-orang yang kabarkan menghina Tuhan sebelum kematiannya. Bagi yang suka video ini, jangan lupa selalu support dengan cara subscribe, like, komen, serta share ke teman-teman kalian. Bagi kalian yang ingin request video apa lagi yang gue bakal bawakan, bisa komen ataupun email ya. Dan jangan lupa follow Instagram gue dengan nama haridebi28. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye-bye.